berseteru dengan mantan istrinya Larissa Chow, lalu memutuskan untuk bercerai hingga Pengadilan Agama sudah resmi ketuk palu, sisi kehidupan pribadi Muhammad Alvin Faiz seolah terus diusik rumor miring ihwal gaya hidup dan petualangan mudanya. Alvin disebut-sebut tak layak menahkodai sebuah lembaga pendidikan Islam yang didirikan ayahnya, mendiang Kiai Haji Arifin Ilham. Hingga gaya hidupnya dinilai jauh dari kesan sebagai pewaris tahta sang ayah yang dianggap sebagai ulama karismatik. Belakangan, sebagian netizen malah menuding Alvin justru telah berfoya-foya menopang gaya hidupnya dengan menggunakan keuangan yayasan. Tak terima dengan tudingan yang dianggapnya sebagai fitnah, didampingi sang adik Amir Azikra dan para pengurus teras yayasan, Alvin mengunggah video klarifikasi ihwal tudingan yang selama ini mengarah pada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman semua yang insya Allah dirahmati, diberkahi dan disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Faiz bersama adik saya Muhammad Amir Azikra. Di sini saya bersama jajaran yayasan, ada ketua yayasan Pak Khotib, ada bendahara yayasan Pak Krisyanto, ada kepala PT di sini Fadil, ada koordinator keamanan yayasan, di sini ada koordinator keuangan, dan di sini ada dari Azikra Horse. Di sini ada beberapa hal yang ingin kita klarifikasi, ya, mewakili saya pribadi dan keluarga besar Yayasan dan Majelis Azikra. Klarifikasi tersebut terkait fitnah yang beredar tentang penyalahgunaan dana dan aset umat yang saya dituduh. Poin pertamanya adalah saya dituduh berfoya-foya atau menggunakan uang umat atau uang pesantren untuk kepentingan saya pribadi. Fitnah yang beredar yang kedua adalah saya membalikan aset umat, aset yayasan saya balikan menjadi aset saya pribadi dan saya gunakan untuk kepentingan pribadi. Saya tegaskan dan kami tegaskan semua di sini bahwa poin-poin yang saya sebutkan tersebut adalah fitnah dan itu tidak benar adanya. Kami selaku yang bertanggung jawab yayasan dan pesantren Majelis Azikra siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami bicarakan dan apa yang kami sampaikan di pernyataan kali ini. Yang menarik, saat Alvin dan para pengurus yayasan tampak begitu serius mengklarifikasi ihwal tuduhan yang mengarah pada fitnah, sebagian netizen justru berkomentar nyinyir. Mulai masa bodoh dengan sifat Alvin, hingga komentar menggelitik yang menyuruh Alvin lebih baik main PS dan main futsal saja. Komentar menggelitik bukan tanpa sebab. Apalagi sebelumnya melalui curahan hatinya yang tersebar di beberapa akun gosip beberapa waktu lalu, Larissa Chow sempat menyebut jika mantan suaminya itu terkesan acuh pada yayasan yang telah didirikan sang ayah. Alvin lebih sering sibuk main games, nonton bola, hingga berlatih futsal. Bahkan kala itu Larissa menuding Alvin tak membimbingnya sebagai mu'alaf yang baru mengenal agama. Ya sudah mantap Pak. Ya, duluan ya. Wanitanya siapa sih Larissa? Kenapa? Wanita yang kamu duga itu siapa sih? Yang tahun 2019? Nanti maaf ya Mas. Bisa, kamu kan yang gugatin cerai, tapi kenapa kamu gak hadir? Ya, boleh dulu. Tentu ya mungkin mengabarkan saja bahwasanya kenapa bisa jadi seperti ini begitu. Mungkin ya pada saat itu ya namanya sedih, kemudian mungkin dikuasai oleh emosi begitu, jadi muncul seperti itu. Tapi alhamdulillah mama udah adem lagi, udah aman lagi, bahkan sudah meminta maaf begitu atas kehadirannya. Itu sangat bijak sekali begitu. Persepsinya Cilarissa ya, itu haknya Cilarissa berpersepsi seperti itu. Tapi ya sudah, kita lihat aja gimana ke depannya. Tapi kalau setahu Amar, Bang Alvin adalah seorang ayah yang sangat sayang sama anaknya begitu. Tentu kalau keluarga besar Azikra tentu sangat menyayangkan, tapi alhamdulillah mereka tetap mendoakan, tetap mensupport, dan tetap yakin pasti ada hikmahnya ke depannya. Sebagai anak pertama terah dari mendiang kiai karismatik, sejatinya Alvin mampu menjadi panutan, apalagi ia menahkodai kapal besar yang dititipkan banyak umat.
Tapi apa daya gairah muda, kematangan intelektual dan spiritual yang belum sepenuhnya teruji membuat Alvin malah kerap tampil sebagai remaja yang masih gemar bermain bercanda gurau dengan para sajawatnya. Lantas akankah Alvin merubah sikapnya? Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Saya pribadi mohon maaf jika banyak salah. Kita saling mendoakan. Alvin pasti perlu banyak belajar, perlu banyak berbenah untuk lebih baik ke depannya. Doakan supaya Alvin, doakan juga supaya majelis dan pesantren Az-Zikro terus berkembang lebih besar ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita saling mendoakan semua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat terpisah, Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, dan pesinetron Lucky Alamsyah akhirnya berdamai usai melakukan mediasi di Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Mediasi yang dilakukan Roy dan Lucky terjadi dan dilakukan sesuai dengan surat edaran Kapolri tentang restoratif justice atau upaya damai dalam menyelesaikan perkara pidana Undang-Undang ITE. Usai bermediasi, Roy dan Lucky pun langsung bersama-sama menemui awak media. Yang pertama, kami mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, bertempat di Polda Metro Jaya, saya dan sahabat saya, ya, saya nggak menyebutnya sahabat saya, Mas Muhammad Amin Alamsyah alias Mas Lucky Alamsyah, kami telah berhasil mensepakati dan kami melaksanakan sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh Kapolri dengan restoratif justice tentang nomor 02/11/2021 tentang penyelesaian kasus yang menyangkut Undang-Undang ITE atau menyangkut pencemaran nama baik. Jadi pada intinya hari ini Mas Lucky Alamsyah dengan itikat baik sudah menandatangani surat, ya, yang menyatakan bahwa dengan niat baik dan tulus, dan saya mengapresiasi, ya, saya menghormati niat baik Mas Lucky Alamsyah tersebut, ya, yang telah dengan tulus, dengan jujur menuliskan ini tanpa ada tekanan apapun, dan itu semua agar persoalan yang sempat terjadi di antara kami berdua dinyatakan sudah selesai. Seperti yang disampaikan oleh sahabat saya, Mas Roy, bahwa kami sudah sepakat setelah kita bicara dari hati ke hati bahwa kita sudah mencapai kesepakatan bahwa hal ini bisa kita damai tanpa harus ada perpanjang lagi. Dan juga dalam hal ini saya sudah menuliskan surat karena yang seperti saya bilang waktu press conference melalui virtual, ya, waktu itu secara tanggal 18 Juni waktu itu saya sudah bilang bahwa unggahan ini memang sempat membuat gaduh lah istilahnya secara nasional. Oleh karena itu saya bilang bahwa saya minta maaf untuk kegaduhannya, dan pada saat ini setelah kita bicara dari hati ke hati, kita sudah sebetulnya memang tidak ada masalah lagi. Dan tentu saja masalah ini kan sempat yang namanya orang tersinggung, yang menyinggung wajib untuk minta maaf. Dan oleh karena itu bukan hanya Mas Roy, pada Mas Roy, tapi juga kepada keluarga yang mungkin sempat terganggu dengan postingan saya. Oleh karena itu saya minta maaf. Mudah-mudahan hal ini membawa ke hal yang lebih baik dan menjadi pelajaran juga nanti buat kita semua dalam mengungkap dan mengunggah sesuatu, karena kita sebagai warga negara baik kan tidak bisa lepas dari peraturan dan undang-undang yang memang mau tidak mau sedang berlaku sekarang gitu ya, Mas Roy, ya. Oke, oleh karena itu sekali lagi saya bahagia sekali bisa dapat sahabat baru di sini, Pak Roy. Dan mudah-mudahan ini tidak akan lagi menjadi persoalan lagi di kemudian hari. Kita ketahui bersama bahwasannya Bapak Roy Suryo Noto Dibrojo adalah sosok yang sangat murah hati dan bijaksana dan legowo untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Saya secara pribadi selaku pengacara sangat salut kepada kepiawaian beliau yang memaafkan saudara Lucky Alamsyah sehingga kasus ini tidak akan berlanjut lagi. Ya, baik Roy ataupun Lucky telah bersepakat untuk menempuh perdamaian terkait kisruh persoalan serempetan di jalan. Lucky sudah menyetujui syarat damai yang sejak awal sudah diajukan Roy
dan sudah menandatangani surat tersebut. Diberitakan sebelumnya, Lucky dilaporkan Roy terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemutarbalikan fakta. Lucky sempat membuat unggahan di media sosial yang berkaitan dengan nama Roy Suryo. Mas Roy itu kan ahli telematika ya, jadi dia juga bisa men-trace itu, melihat apakah apa yang saya katakan, yang saya lakukan itu sesuai nggak di media sosmed itu, dan itu bisa Mas Roy sendiri buktikan bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang terjadi, ternyata Mas Roy juga melihat bahwa ya memang itu. Jadi makanya tidak membutuhkan waktu yang lama bagi kami untuk bisa saling memaafkan, menerima sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang membuat masalah ini semakin berat, seperti itu aja. Sementara itu, Lucky sendiri merasa bersyukur karena kasusnya dengan Roy akhirnya berakhir damai. Kalau ada masalah selesai pasti ya lega lah ya, karena kita bisa juga dengan keluarga bisa lebih tenang, mungkin saya juga bisa melakukan hal yang lebih tenang lagi, yang lebih positif dan produktif lah ya.